Ya, sambil menunggu Mbak Dara, teman-teman yang sudah hadir sini, ibu-ibu semua, kebanyakan ibu-ibu memang seperti yang saya harapkan. Cerita Anda pasti banyak sekali mewarnai kisah. Nah, itu dia. Top. Eh, Halo, apa kabar Mbak Dara? baik, baik, alhamdulillah. Oke, teman-teman sekalian, ini Mbak Dara. Aku lupa nama panjangnya, kepeanku ketinggalan di luar ruangan. Panggilannya Dara Suwarno ya. Yang ku ingat itu aja. Ya, Mbak Dara ini adalah script writer di Trans 7. Jadi beliau kegiatannya adalah membuat apa ya program profiling kemudian dipublish dalam bentuk promosi apa saya juga ya gitu tayang, kira-kira iya, biar dia iya. cerita sendiri deh pokoknya kira-kira begitu. Oke Mbak Dara ini ada di Jakarta Tangerang Selatan tepatnya ya betul nggak? Betul, Betul sekali. Yuk kita betul. dengar cerita dari Mbak Dara sedikit. Mbak, cerita sedikit dong tentang latar belakang kerjaanmu. Oke, aku scriptwriter di Trans 7, scriptwriter promo. Jadi kerjaanku bikin skrip untuk eh, promosi program yang akan ditayangkan di Trans 7 gitu. Jadi ya itu Oke. ada film, ada program macam-macam juga sih. Janda itu berarti bisa kerja dari rumah ya. Betul. Jadi sekarang nih saat ini aku juga lagi WFH dan karena ini sifatnya kayak scripting gitu, jadi kayak lebih sebenarnya lebih fleksibel sih bisa dikerjakan lewat gadget gitu. Hmm, sebagai gambaran aja, sehari itu ada berapa skripsi yang kamu sih kerjain? Sebenarnya sih tergantung kalau biasanya sebanyak produserku sih minimal biasanya sekitar 6 7 skrip gitu untuk eee, Ah, minimalnya ya. Iya, itu kan karena kan programnya minimal. biasanya program itu kan program Ah, kayak program harian gitu, Bang. Jadi, oh gitu. dia kan episodik biasanya karena kan episodik gitu. Jadi setiap hari pasti akan ada Hmm, gitu, gitu. Itu belum aku aku termasuk aku suruh film. aku suruh ngarang cerita pendek aja susah banget mikirnya lama. Kalau kamu 6 minimal. Luar biasa. Terus Iya, oke, 6 skrip. 6 skrip. Anaknya 6 berapa? skrip. Dua, Anakmu? Dua. dua. Di rumah situ ada siapa lagi? Ada ayah sama ibuku, terus suamiku. Jadi kita berenam di satu rumah ini. Berenam satu rumah dan peran kamu di sana? Aku sebagai ibu rumah tangga, eh, ya karir juga, dan tukang masak. Tukang Maksudnya aku masak. masak, iya ya. Terus kali kamu mikir Jadi tuh menu hari ini, menu nanti, menu iya besok. Loh, betul. ada yang bantuin nggak itu milih menu? Enggak, kalau milih menu kadang-kadang aku anak-anak sih karena biasanya kalau orang tua kan mengikut aja ya gitu. Jadi biasanya kan yang agak rewel anak-anak. Tapi alhamdulillah anak-anak nggak terlalu ribet juga sih untuk pemilihan menu gitu. Ah, syukurlah. Tapi mereka juga sekolah di rumah dong, home learning juga ya. Iya, Terus kamu jadi guru juga dong betul. berarti di situ. Banget. Sebagai sebagai catatan nih teman-teman semua viewers di sini, sebelumnya saya sempat ngintip di Instagramnya Mbak Dara dan ada curhatan dia panjang banget di situ curhatannya. Makanya tergerak kami menghubungi dia. Waktu itu ada curhatannya sampai kayaknya burst with tears katanya gitu ya. Apa yang terjadi Dara? Apa yang terjadi itu? Jadi emang aku tuh kan udah WFH tuh dari pertama kali disarankan untuk WFH oleh kantor. Eee, Hmm. ketika itu bersamaan dengan ibuku akan operasi, jadi memang aku lebih dulu ketimbang teman-teman gitu, untuk WFH-nya. Nah, dalam saat yang bersamaan anak-anak tuh juga udah mulai diliburkan, Bang, gitu. Jadi, Hmm.
ya jadi ketika itu aja udah kebelah 3 istilahnya, kira 4 sih kalau Wah, dihitung dengan anak 2 kan ya. Gitu, jadi pikiran tidak kebelah karena urusan orang tua, ibuku mau operasi, lalu aku sendiri juga masih ada kerjaan dan hmm, anak-anak kan sekolah gitu. ya, Uh, dalam bulan-bulan pertama ya pada waktu itu, uh, jadi lumayan agak chaos sih. Jadi maksudnya jadwal tuh nggak beraturan banget gitu dan kayaknya berasa dikejar-kejar gitu, terutama dengan sekolah anak-anak gitu. Karena hmm, kan istilahnya apa ya? Saya pikir saya dengan gadget yang handphone lebih dari satu, lalu ada komputer juga, itu aja rasanya kayak nggak tercukupi. Ternyata gitu. Karena kan kamu, ada anak 2, ya. ya, kamu sendiri punya ruang khusus nggak buat kerja? Kan kayak satu rumah tuh buat Oh iya semua ya, hal kegiatan bersama-sama. betul. Secara spesifik enggak sih gitu. Jadi apa? Memang sharing kita gitu karena komputer ini ada di kamar anak-anak gitu. Jadi Hmm, ya iya, jadi ketika mereka harus Zoom, mereka yang aku ungsiin keluar karena pakai oh, gadget kan, karena di ya, handphone gitu. hmm, Nah, jadi aku yang harus mengalah pakai komputer gitu. Ya hmm, bersyukurnya sih kan WhatsApp bisa web ya Bang. betul, betul, betul banget. Terus, jadi kamu kerja, kamu ngurus mendampingi anak-anak belajar, itu pasti juga terkait sama download, upload file hasil kerja Yes, pelajaran, terus juga jadi guru betul. anak-anak. Terus, nah, berarti kamu menjadi support bagi mereka kan? Iya. Kamu sendiri yang support siapa? Em, eh aku anggap semuanya sih mensupport ya. Mungkin nggak secara secara besar gitu, tapi ya harus ada gitu kayak aku yang harus menyuil-nyuil dari harus melihat itu sebagai nilai support gitu. Hmm, Dan pastinya sih dari diriku sendiri sih pada akhirnya Bang gitu. jadi pada saat yang kamu bikin curhatan di Instagram itu sebenarnya apa yang terjadi sih? Jadi itu sebenarnya curhat itu tuh lebih ke prosesnya udah kelewat. Jadi aku Hmm, sudah merasakan itu, lalu aku curhat gitu, kayak lebih kepada apa ya, Bang, menceritakan bahwa, hey, apa yang lo lihat mungkin di Instagram gue yang seolah gue baik-baik saja dan melakukan banyak hal ini, ada sesuatu loh di baliknya gitu. Karena gue nggak, hmm, maksudnya gue nggak sempurna juga dalam arti kata gue tuh melewati masa-masa yang cukup eh, apa ya mungkin beban dan tertekan juga gitu ada rasa kayak gitu terus karena kamu ya, kamu ngatasinnya gimana? lebih ke akhirnya kalau aku senang hobi perintilan ya jadi kayak bikin-bikin gitu terus Hmm, jahit lah apa baca seneng kayak mengisi diriku sendiri nih dengan hobi yang aku suka itu gitu jadi ya mungkin kalau orang lain ngobrol apa segala macam ya aku jatuhnya jadi kayak prakarya gitu bang. mana coba ada nggak Prakarya di situ? dulu. Coba kasih lihat untuk kita semua apa Ah, yang kamu kerjain. oke, aku bikin kayak kayak jepit-jepit gitu kayak pita nih kayak gini-gini gitu terus aku Oh, eh, bikin perintilan. Jadi aku memanfaatkan waktu juga sama sama anakku sih yang perempuan gitu. Jadi akhirnya aku juga ah, ada bonding sama dia, terus kita bikin-bikin gitu. Kelihatannya sih real sih ya, cuman kayak enak gitu buat aku kayak gitu kayak mengisi apa feeding soul gitu kayak bener-bener ah, menarik ya. Kalau Risi tadi dia sama anak lakinya dia main tembak-tembakan, benteng-bentengan pakai Nerf gitu. Kalau kamu sama itu nggak punya anak perempuan ya, jadi bisa bikin perintilan. iya iya Oke. sih kalau kalau yang sama anak laki kalau dia lebih ke ini bang kalau dia tuh lebih suka sharing jadi bun Hmm, aku mau bikin ini gitu terus
kayak gini loh, nih dia akan cek di YouTube atau apa nih kayak gini, lalu dia buat terus dia kasih lihat ke aku gitu. Dan kita kayak ngobrol, oh ini sebaiknya gini-gini. Lebih kayak begitu kalau yang laki gitu. Jadi artinya mereka yang kamu support itu ada feedback kembali ke diri kamu ya, secara tidak langsung ya, Betul, lewat ya, diskusi, lewat obrolan gitu, dan akhirnya mereka pun juga bisa eh, less burden ya, mereka tidak membebani kamu secara langsung ya, karena mereka iya, jadi mengambil perannya masing-masing ya dengan begitu ya. Wow, oke oke, that's nice. betul. Terus sekarang kiat-kiat kamu sendiri apa mengatasi keadaan kamu yang kemarin-kemarin itu seperti itu? Share dong sama semua pemirsa di sini. Yang pertama sih yang pasti kita harus sadar gitu ya, dalam arti kata mungkin karena udah terlalu penat dengan banyak hal gitu, kita lupa gitu bahwa kita tuh juga butuh, oke, sadar dulu nih, lo harus kalem dulu gitu, Hmm, menyikapi, tenang dulu gitu, tenang dulu, sebenarnya apa sih yang terjadi nih kemarin dan nanti rencananya apa gitu. Kayak aku sebenarnya kayak di kerjaanku sendiri agak keteteran tuh kemarin Bang gitu kan. Itu sebenarnya yang oke. membuat aku lebih down sebenarnya gitu karena dengan kondisiku yang seharusnya lebih fleksibel, lebih mudah untuk mengerjakan pekerjaan, tapi ternyata kok enggak ya gitu. Gitu. Jadi ya Hmm, pada akhirnya aku membuat jadwal sih gitu. Mencatat segala macam itu terus ditempel. Jadi kalau aku tuh kayak kayak notes-notes gitu, Bang. Jadi di komputer pun juga aku punya notes, sticky notes gitu. Jadi untuk mengingatkan hal hari itu gitu ke aku pribadi juga ke anak-anak gitu. Jadi in case nih loh Bunda nggak bisa menghadapi kalian hari ini, tolong hadapi sendiri dulu gitu. Maksudnya kayak ke ah, belajarnya gitu atau hari ini tuh hmm, tugasnya apa aja gitu. hmm, Jadi biasanya aku hmm. akan cek di malam sebelumnya gitu Bang terus untuk ya biar anak-anak tahu gitu. Jadi kamu mengatur mereka supaya mereka bisa mengatur dirinya sendiri gitu ya. Jadi Iya betul. jadi Iya. membuat arrangement untuk self-regulated untuk masing-masing orang, Iya. self-regulated masing-masing orang. Oke, top. Oke, dan sejauh ini itu berhasil membantu kamu mengatasi tekanan-tekanan ya. Iya, alhamdulillah. Oke, baik. Nah, sekarang sudah mulai produktif lagi dong sekarang ya dengan sebentar lagi ada ease down dari pemerintah, sudah lebih rileks dong sekarang ya pastinya. Iya sih, udah agak lebih rileks, tapi masih tetap deg-degan. Sebentar lagi kan anak-anak udah selesai sekolah libur ya, hanya lumayan lah Iya, mengurangi satu iya, beban itu ya. iya, justru itu sih Bang. Udah mulai libur nih benar anak-anak. Udah mulai Malah libur ya. ketika libur malah iya malah jadi bingung lagi mereka ngapain ya Bun gitu. Mereka bingung terus mulai ngulik-ngulik bundanya deh. Bun, bun, ngapain bun? Bun, bun. Oke, baik, baik. Ya, teman-teman viewers kali ini kita obrolan kita dengan Mbak Dara tampaknya sudah harus diakhiri. Jadi beberapa kiat beliau untuk mengatasi tekanannya sudah kita dengar sama-sama dan dua wanita hebat yang sudah saya interview barusan ini menunjukkan bahwa eh, mau tidak mau harus mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk keluar dari tekanan-tekanan yang dialami. Betul kan poinnya, Mbak Dara? Betul. Betul sekali. Oke. So, ada apa nih? Ada tulisan dari kehidupan orang muda. Oh, menambah wawasanku perihal kehidupan orang muda. Terima kasih Mbak Eni. Itu Mbak Dara memberikan inspirasi buat beliau tuh. Oke, oke, baik. Teman-teman sekalian, saya harus mengakhiri bicara dengan Mbak Dara dan kita akan beralih Makasih ya Bang ke. Dana. Ya, terima kasih banyak Mbak Dara. Saya akan beralih ke Mbak Ita. Stay tune, dengarkan tips-tips psikologis dari Mbak Ita ya. Stay strong, Mbak Dara. Thank you, stay Oke, strong buat semuanya. thank you. Bye-bye. Bye.